Baik, selamat pagi, menjelang siang untuk Pak Abi dan teman-teman semua. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Yeskiel Francisco dos Santos dengan NIM akhir 019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menguji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Dan untuk datanya sendiri, saya peroleh data ini dari aplikasi SPSS itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan kepada tutorial pengujiannya, saya akan mereview data ini terlebih dahulu. Baiklah, dari keterangan pertama itu kita ada edge cat atau edge kategori, di mana untuk nomor satu itu di rentang atau di bawah umur 21 tahun. Nomor dua itu di rentang 21 sampai 25 tahun. Dan nomor tiga itu di rentang 26 sampai 30 tahun. Baiklah. Untuk gender atau jenis kelamin itu sendiri, keterangannya ada 0 itu untuk laki-laki, 1 itu untuk perempuan. Dan accident atau kecelakaan kejadian yang terjadi itu akan dijelaskan di data view. Begitu juga dengan population at risk akan dijelaskan di data view. Baiklah. Untuk nomor satu sendiri di X kategori itu di bawah 21 tahun, seperti yang sudah kita lihat tadi. Nomor 2 itu di rentang 21 sampai 25 tahun. Nomor 3 di rentang 26 sampai 30 tahun. Dan untuk gender, nomor 1 itu untuk perempuan. Dan nomor 0 itu untuk laki-laki. Dan untuk accident atau kejadian atau kecelakaan yang terjadi itu berjumlah bervariasi, begitu juga dengan population at risk-nya. Baiklah, langsung saja kita ke dalam tutorial bagaimana cara pengujian yang pertama itu validitas. Pertama kita pergi ke type analyze, lalu kita pilih correlate, dan kita pilih bivariate. Dan kemudian di sini saya sudah memindahkan data yang saya peroleh dari tabel kiri ke kanan. Kalau kita ingin pindahkan, kita bisa kontrol A, lalu kita pindahkan ke kiri, kita bisa juga pindahkan ke kanan. Lalu kita klik OK, dan kemudian muncul data untuk kita telaah apakah data ini sudah sesuai atau valid dengan signifikansi yang diberikan oleh SPSS itu sendiri. Data signifikansi yang kita peroleh adalah 0,01. Namun, ada beberapa data signifikansi yang bisa kita pakai untuk pengujian di SPSS ini. Pertama untuk uji validitas. Itu ada rentang 0,01, 0,05, dan 0,10 atau 0,1. Baiklah. Di sini yang pertama untuk edge kategori itu signifikansinya di rentang 0,1. Untuk gender itu di rentang 0,1 juga. Dan untuk population matrix itu di rentang 0,1 juga. Jadi bisa dibilang data edge kategori ini tidak valid. Dan untuk data gender itu valid di kolom accident atau kecelakaan. Di mana data signifikansi yang kita peroleh itu adalah 0,04 atau di bawah 0,01. Jadi ketika kita menguji menggunakan aplikasi SPS ini, kita bisa mengacu pada signifikansi yang kita peroleh, yaitu 0,01. Dan untuk di kolom gender, di
kolom gender di rentang tabel accident itu kita peroleh juga 0,04. Sebenarnya ini hanya terbalikan dari data tersebut. Nah, begitu cara pengujian dari uji validitas. Bagaimana kita mengetahui data tersebut valid atau tidak? Kita berpacu pada signifikansi yang kita pakai, yaitu yang saya pakai di sini adalah 0,01. Nah, ketika data yang kita telah ini sudah sesuai sama signifikansi yang kita pakai, itu berarti data tersebut adalah valid. Bagaimana kita mengetahui data kita valid atau tidak? Kita bisa lihat di signifikansi dot to tail yang ada di tengah-tengah data yang kita pakai. Gitu. Dan untuk selanjutnya kita akan menguji uji reliabilitas. Dan bagaimana pengujian tersebut dapat terjadi? Sama seperti yang sebelumnya, kita pergi ke tab Analyze. Bedanya kita pergi ke Scale, lalu kita pencet tab Reliability Analyze. Lalu sama seperti sebelumnya, kita pindahkan data di kolom kiri ke kolom kanan untuk ke kolom items dan ke kolom rating. Semua data yang kita peroleh di kolom sebelah kiri kita pindahkan ke kanan. Lalu kita pencet OK. Nah, sudah muncul di layar kalian mengenai atau data yang sudah terpampang di layar kalian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana data ini bisa dibilang reliable atau tepat itu ketika kita langsung melihat pada reliability statistiknya. Untuk cron-blood alpha yang mumpuni atau memenuhi itu berada di range 0,7 sampai 0,9. Dan cron-blood alpha yang kita peroleh itu adalah 0,15. Jadi bisa dibilang data tersebut adalah reliable atau valid 100%, seperti yang kita bisa lihat di case processing summary. Ada 6 data dan 6-6-nya ini valid karena sesuai dengan signifikansi yang kita pakai, yaitu secara umum dan banyak juga kita sudah ketahui. Kita bisa lihat di Google atau di manapun, yaitu rentang variansi atau signifikansi reliable daripada pengujian reliabilitas ini di rentang 0,7 sampai 0,9. Lebih dari 0,7 sampai 0,9. Apabila data tersebut lebih, seperti data yang saya peroleh ini 0,15, maka bisa dibilang data yang kita peroleh atau data yang kita uji ini reliable. Baik, mungkin sekian tutorial dari saya, cara pengujian uji validitas dan uji reliabilitas. Sebelumnya, saya akan menutup. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih.